Bayangkan ini, sebuah fakta menarik. Penelitian psikologi sosial menemukan bahwa daya tarik seseorang itu bukan hanya ditentukan oleh wajah atau fisik. Bahkan, lebih dari 60% ketertarikan awal datang dari hal-hal non-fisik, seperti bahasa tubuh, sikap, hingga cara berbicara. Artinya, kamu bisa saja memiliki penampilan yang cukup oke, tapi justru kehilangan pesona hanya karena satu atau dua kebiasaan kecil yang terlihat sepele. Pernahkah kamu merasa bingung kenapa ada pria yang sebenarnya tidak terlalu tampan, tapi disukai banyak wanita? Sementara ada juga yang sudah berusaha tampil rapi, tetapi tetap saja dianggap biasa atau bahkan tidak menarik? Jawabannya seringkali bukan di soal wajah atau harta, melainkan kesalahan-kesalahan kecil yang secara tidak sadar merusak daya tarikmu di mata wanita. Dan inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini, 10 kesalahan yang merusak daya tarikmu di mata wanita. Jika kamu bisa memahami dan menghindarinya, percayalah, kamu tidak hanya akan terlihat lebih menarik, tapi juga akan punya magnet alami yang membuat wanita nyaman berada di dekatmu. Jadi tonton sampai akhir, karena setiap poin di video ini bisa langsung kamu praktekkan mulai hari ini juga. Mari kita mulai dari kesalahan pertama yang sering sekali terjadi. Kesalahan pertama adalah terlalu berusaha untuk menyenangkan wanita. Kedengarannya mungkin baik, tapi justru disinilah jebakannya. Banyak pria berpikir bahwa semakin mereka menuruti kemauan seorang wanita, semakin wanita itu akan menyukainya. Padahal kenyataannya justru berlawanan. Wanita bisa merasakan ketika seorang pria kehilangan dirinya sendiri hanya demi mendapatkan perhatian. Apa yang salah dari sikap terlalu berusaha ini? Pertama, wanita justru menangkap sinyal bahwa kamu kurang percaya diri dengan dirimu sendiri. Kamu seperti berkata secara tidak langsung, "Aku tidak cukup menarik, jadi aku harus melakukan apa saja biar kamu suka." Sikap seperti ini malah membuat daya tarikmu jatuh drastis. Bayangkan kamu sedang makan malam dengan seorang wanita, dan setiap kali dia bertanya, "Mau makan apa?" Kamu selalu menjawab, "Terserah kamu." Awalnya mungkin terlihat sopan, tapi lama-lama bisa terasa membosankan. Wanita tidak ingin pasangan yang selalu mengalah tanpa pendirian. Mereka ingin pria yang tahu apa yang dia mau, bisa memimpin situasi, tapi tetap menghargai lawan bicaranya. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Kuncinya adalah keseimbangan. Kamu tetap bisa bersikap perhatian, tapi jangan sampai kehilangan identitasmu. Misalnya, kalau dia bertanya ingin makan di mana, kamu bisa jawab, "Aku lagi kepikiran makan ramen. Gimana kalau kita coba restoran Jepang yang baru buka itu?" Dengan begitu, kamu menunjukkan bahwa kamu punya preferensi, punya ide, tapi tetap membuka ruang untuk diskusi. Contoh nyata lainnya, ada pria yang setiap kali ditanya hobi atau kesukaannya, malah menjawab dengan apa yang kira-kira disukai wanita itu. Kalau wanita bilang suka musik jazz, dia langsung bilang suka jazz juga, padahal sebenarnya tidak pernah dengar. Atau kalau wanita bilang suka hiking, dia langsung bilang suka naik gunung juga, padahal naik tangga 3 lantai saja sudah ngos-ngosan. Bukannya terlihat keren, yang ada malah terkesan palsu. Ingat, wanita bisa membaca bahasa tubuh, ekspresi, bahkan intonasi. Jadi kalau kamu berbohong hanya untuk terlihat menarik, cepat atau lambat itu akan ketahuan. Dan ketika ketahuan, justru nilai kamu akan jatuh lebih rendah dibandingkan kalau kamu jujur sejak awal. Sebaliknya, pria yang tahu dirinya, punya pendirian, tapi tetap fleksibel, jauh lebih menarik. Contoh sederhana, ketika wanita bilang, "Aku suka banget film drama Korea," kamu bisa jawab, "Oh ya? Aku lebih sering nonton film action. Tapi kalau ada drama Korea yang seru, coba kasih rekomendasi deh. Siapa tahu aku bisa ikutan nonton." Jawaban ini jauh lebih elegan, karena kamu menunjukkan bahwa kamu punya selera sendiri, tapi tetap terbuka dengan selera dia. Jadi poinnya jelas, jangan berusaha terlalu keras untuk menyenangkan wanita. Fokuslah pada menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Wanita yang tepat akan menghargai itu. Sekarang coba tanyakan ke dirimu sendiri. Apakah selama ini kamu sering berkata, "Terserah kamu," dalam setiap keputusan? Apakah kamu pernah berpura-pura menyukai sesuatu hanya untuk terlihat menarik? Jika iya, saatnya ubah strategi. Karena daya tarik sejati muncul ketika kamu berani jujur dengan diri sendiri, bukan ketika kamu berubah hanya untuk orang lain. Dan jangan salah, wanita jauh lebih respek kepada pria yang bisa berkata, "Aku suka ini,"
dengan percaya diri, ketimbang pria yang selalu menjawab, "Aku ikut aja." Ingat, daya tarik itu bukan soal selalu setuju, tapi soal bisa menyeimbangkan antara diri sendiri dengan orang lain. Kesalahan kedua yang sering merusak daya tarik seorang pria di mata wanita adalah kurangnya perawatan diri. Ini poin yang sebenarnya sederhana, tapi sering diabaikan. Banyak pria berpikir, yang penting hati baik, nanti wanita pasti bisa lihat itu. Memang benar, hati yang baik penting, tapi jangan lupa, kesan pertama datang dari apa yang terlihat, bukan dari isi hati yang belum sempat dikenali. Bayangkan kamu bertemu seseorang untuk pertama kalinya. Yang pertama kali kamu perhatikan tentu penampilan luar, kan? Begitu juga wanita. Jika kamu datang dengan baju kusut, rambut berminyak, atau bau badan yang tidak terurus, sebaik apapun isi hatimu, daya tarikmu sudah terpotong lebih dari setengah sebelum sempat berbicara. Perawatan diri di sini bukan berarti kamu harus tampil seperti model majalah atau harus ganteng maksimal. Yang dibutuhkan hanyalah standar dasar kebersihan dan kerapihan. Misalnya, mandi teratur, menjaga bau badan, merapikan rambut, memakai pakaian yang bersih dan cocok dengan situasi, serta merawat kuku tangan dan kaki. Hal-hal kecil seperti ini bisa membuat perbedaan besar dalam cara wanita memandangmu. Kenapa perawatan diri itu penting? Karena wanita menilai itu sebagai bentuk penghargaanmu terhadap dirimu sendiri. Kalau kamu tidak bisa merawat dirimu, bagaimana kamu bisa meyakinkan bahwa kamu mampu merawat pasanganmu? Logikanya sederhana. Pria yang mampu menjaga kebersihan diri memberi sinyal bahwa dia juga mampu menjaga hal-hal penting dalam hidupnya. Mari kita ambil contoh nyata. Ada dua pria. Keduanya memiliki kepribadian yang ramah, pintar berbicara, dan humoris. Pria pertama datang dengan kemeja rapi, sepatu bersih, rambut wangi. Pria kedua datang dengan kaos lusuh, sepatu kotor, rambut acak-acakan, dan bau asap rokok menempel di badan. Menurutmu, siapa yang lebih dulu mendapat perhatian positif dari wanita? Jawabannya jelas pria pertama. Bukan karena dia lebih ganteng, tapi karena dia lebih peduli dengan dirinya sendiri. Lalu bagaimana cara menerapkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, buat rutinitas sederhana. Mandi minimal 2 kali sehari, gunakan deodoran atau parfum yang lembut, dan rawat rambutmu agar tidak berminyak. Kedua, perhatikan pakaian. Tidak perlu pakaian mahal, yang penting bersih, sesuai ukuran badanmu, dan cocok dengan acara yang kamu datangi. Ketiga, jangan remehkan detail kecil seperti kuku yang panjang atau napas yang tidak segar. Percaya atau tidak, banyak wanita memperhatikan detail seperti itu. Analoginya seperti ini, tubuhmu adalah kemasan dari dirimu. Produk terbaik pun kalau dikemas dengan buruk, orang akan ragu untuk membelinya. Sama halnya dengan dirimu. Kamu mungkin punya kepribadian luar biasa, tapi kalau kemasannya berantakan, sulit untuk orang lain melihat nilaimu yang sebenarnya. Jadi mulai sekarang, tanyakan pada dirimu, apakah kamu sudah memberikan kesan terbaik melalui perawatan diri? Apakah bajumu sudah sesuai dengan situasi? Apakah kamu punya ciri khas gaya sederhana tapi rapi? Kalau belum, inilah saat yang tepat untuk memperbaikinya. Kesalahan ketiga yang juga sering terjadi adalah berbicara terlalu banyak tentang diri sendiri. Mungkin kamu pernah bertemu dengan pria yang kalau ngobrol, selalu dia yang mendominasi. Dia cerita panjang lebar tentang pekerjaannya, hobinya, prestasinya, atau bahkan hal-hal sepele, tanpa pernah memberi kesempatan pada lawan bicaranya untuk ikut terlibat. Kenapa ini merusak daya tarik? Karena wanita ingin merasa didengarkan, bukan hanya menjadi pendengar pasif. Kalau kamu terlalu sibuk memamerkan diri, kamu memberi kesan egois, seakan-akan duniamu hanya berpusat pada dirimu sendiri. Coba bayangkan situasi ini, seorang wanita baru saja cerita tentang pekerjaannya yang melelahkan, lalu kamu langsung memotong dengan, "Oh iya, aku juga kerja keras banget loh, bahkan sering lembur sampai tengah malam." Di kepalamu mungkin itu bentuk empati, tapi di telinganya, itu terdengar seperti kamu lebih sibuk menonjolkan dirimu. Bagaimana cara menghindarinya? Belajarlah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dengarkan bukan hanya untuk membalas, tapi untuk memahami. Misalnya, kalau dia bilang, "Aku lagi capek banget karena kerjaan," kamu bisa respon dengan, "Oh iya? Bagian mana yang paling bikin capek? Ceritain dong."
Dengan begitu, kamu memberikan ruang padanya untuk terbuka, dan itu jauh lebih menarik daripada hanya membicarakan dirimu sendiri. Ingat, percakapan yang sehat itu seperti bermain tenis meja. Bola dipukul bergantian, bukan hanya satu orang yang terus memukul. Wanita akan merasa lebih nyaman dan tertarik jika kamu bisa menjaga keseimbangan antara berbicara dan mendengarkan. Contoh nyata, ada seorang pria yang dikenal pintar bicara dan penuh cerita. Awalnya wanita yang dia dekati merasa kagum, tapi lama-lama bosan karena tidak pernah ada ruang untuk dirinya bercerita. Akhirnya, wanita itu lebih tertarik pada pria lain yang lebih pendiam, tapi selalu memberi ruang dan perhatian penuh saat dia bicara. Jadi jangan salah, bukan jumlah kata yang membuatmu menarik, tapi kualitas interaksi. Kesalahan keempat yang menghancurkan daya tarik adalah sikap minder atau kurang percaya diri. Banyak pria merasa tidak layak, merasa dirinya biasa saja, sehingga secara tidak sadar mereka menunjukkan rasa rendah diri. Misalnya dengan bahasa tubuh yang menunduk, suara yang pelan, atau jawaban yang penuh keraguan. Wanita bisa merasakan energi itu. Dan sayangnya, energi minder ini menular. Kalau kamu sendiri tidak yakin dengan dirimu, bagaimana orang lain bisa yakin padamu? Tentu, tidak semua orang lahir dengan kepercayaan diri tinggi. Tapi kabar baiknya, percaya diri itu bisa dilatih. Caranya sederhana, mulai dari bahasa tubuh. Tegakkan badanmu, tatap mata lawan bicara, gunakan suara yang jelas dan stabil. Hal-hal kecil ini bisa memberi kesan bahwa kamu pria yang yakin dengan dirinya, bahkan ketika di dalam hati kamu masih merasa gugup. Analoginya seperti pilot pesawat. Bayangkan kamu naik pesawat, lalu pilotnya berbicara dengan suara bergetar. "Selamat datang. Semoga penerbangan ini aman ya." Apa yang kamu rasakan? Panik. Kan? Padahal mungkin pilot itu sebenarnya sangat berpengalaman. Tapi karena cara bicaranya tidak percaya diri, penumpang pun merasa tidak aman. Sama halnya dengan dirimu. Cara kamu membawa dirimu bisa memengaruhi rasa aman dan nyaman orang lain. Jadi tips praktisnya, latih dirimu berbicara di depan cermin, rekam suaramu, atau bahkan mulai percakapan sederhana dengan orang asing, seperti kasir atau tukang parkir. Semakin sering kamu melatih, semakin alami rasa percaya dirimu muncul. Ingat, wanita tidak mencari pria yang sempurna, tapi mereka tertarik pada pria yang tahu nilainya sendiri. Kesalahan kelima yang bisa merusak daya tarikmu di mata wanita adalah sikap terlalu mudah cemburu dan posesif. Sekilas, rasa cemburu dianggap wajar bahkan bisa dilihat sebagai tanda sayang. Tapi kalau berlebihan, justru menjadi racun dalam hubungan. Bayangkan kamu baru dekat dengan seorang wanita, lalu setiap kali dia bercerita tentang teman prianya, kamu langsung merengut, bertanya detail berlebihan, atau bahkan menuduh. Bukannya merasa disayang, wanita justru merasa terkekang. Cemburu yang tidak sehat menunjukkan dua hal. Pertama, kamu tidak percaya pada wanita tersebut. Kedua, kamu tidak percaya diri dengan dirimu sendiri. Kenapa posesif itu menghancurkan daya tarik? Karena wanita ingin merasa dihargai, bukan diawasi seperti anak kecil. Kalau kamu terus-menerus menuntut laporan, menanyakan, lagi di mana, sama siapa, ngapain, kamu terlihat seperti tidak punya kontrol atas emosimu. Dan wanita tidak ingin merasa hidupnya seperti diinterogasi polisi. Contoh nyata, ada pria yang setiap kali pacarnya online di media sosial, dia langsung bertanya, "Kok kamu online tapi nggak balas chat aku?" Sikap ini mungkin terlihat perhatian, tapi sebenarnya membuat wanita merasa tidak bebas. Pada akhirnya, bukannya mendekat, wanita akan menjauh karena merasa terkekang. Bagaimana cara menghindarinya? Sederhana, bangun kepercayaan, baik pada pasangan maupun pada dirimu sendiri. Kalau kamu punya kehidupan yang penuh, dengan pekerjaan, hobi, pertemanan, dan tujuan, kamu tidak akan punya waktu untuk terus-menerus mengawasi wanita. Justru, semakin sibuk kamu membangun hidupmu, semakin wanita merasa tertarik karena melihatmu punya nilai lebih. Jadi mulai sekarang, kalau kamu merasa cemburu, tanyakan dulu, apakah ini perasaan yang masuk akal, atau hanya rasa insecure dari dirimu sendiri? Karena pria yang mampu mengendalikan rasa cemburunya justru terlihat jauh lebih matang dan menarik. Kesalahan keenam adalah tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Wanita bisa langsung merasakan energi pria yang hidupnya mengalir begitu saja, tanpa arah.
Pria seperti ini mungkin menyenangkan untuk diajak nongkrong, tapi sulit dilihat sebagai pasangan jangka panjang. Kenapa tujuan hidup penting? Karena tujuan memberi arah, memberi energi, dan memberi alasan kenapa kamu melakukan sesuatu. Wanita merasa lebih aman dan tertarik kepada pria yang punya visi. Tidak harus visi besar seperti menyelamatkan dunia, tapi setidaknya kamu punya arah. Misalnya ingin membangun karir, punya bisnis, belajar skill baru, atau merencanakan hal-hal untuk masa depanmu. Bayangkan dua pria. Pria pertama bilang, "Ya aku sih hidup ngalir aja, kerja seadanya, kalau nggak ada ya santai aja." Pria kedua bilang, "Aku lagi kerja sambil belajar digital marketing, karena aku pengen suatu saat bisa bikin bisnis sendiri." Menurutmu, siapa yang lebih menarik? Hampir pasti wanita akan lebih tertarik pada pria kedua. Bukan karena dia lebih sukses, tapi karena dia punya arah dan semangat. Bagaimana menerapkannya? Coba tuliskan 3 hal yang ingin kamu capai dalam 5 tahun ke depan. Tidak harus besar, tapi jelas. Misalnya, ingin punya rumah sederhana, ingin naik jabatan, atau ingin bisa berbahasa asing. Lalu mulai buat langkah kecil menuju ke sana. Dengan begitu, kamu bukan hanya punya tujuan, tapi juga punya cerita menarik saat berbicara dengan wanita. Analoginya seperti naik kapal. Kalau kapalnya punya tujuan jelas, penumpang merasa aman. Tapi kalau kapalnya hanya berlayar tanpa arah, siapa yang mau ikut? Sama dengan hidupmu. Wanita akan lebih nyaman berada di sampingmu kalau kamu tahu kemana arah yang ingin kamu tuju. Kesalahan ketujuh adalah tidak punya sense of humor. Nah, ini menarik. Banyak pria berpikir bahwa untuk terlihat menarik, mereka harus selalu serius, selalu terlihat cool. Padahal kenyataannya, wanita sangat menyukai pria yang bisa membuatnya tertawa. Tentu bukan berarti kamu harus jadi pelawak, tapi kemampuan untuk melihat sisi lucu dari situasi, untuk mencairkan suasana dengan humor ringan, adalah kualitas yang sangat disukai. Humor menunjukkan kecerdasan sosial, menunjukkan bahwa kamu bisa rileks, dan membuat interaksi terasa menyenangkan. Contoh sederhana, bayangkan kamu sedang kencan, lalu ada makanan yang jatuh dari piring. Kalau kamu hanya diam dan canggung, suasananya jadi aneh. Tapi kalau kamu bisa menanggapi dengan humor, misalnya berkata, "Wah, sepertinya makanan ini nggak sabar buat nyebur ke lantai." Suasana akan langsung cair dan wanita akan tertawa. Kenapa humor itu penting? Karena hidup penuh tekanan. Wanita ingin pria yang bisa membuatnya merasa lebih ringan, bukan yang menambah beban. Pria yang terlalu kaku, terlalu serius, sering terlihat membosankan. Sedangkan pria yang punya humor, meskipun sederhana, membuat wanita ingin lebih lama berada di dekatnya. Bagaimana cara melatihnya? Cobalah untuk lebih santai dalam memandang situasi. Jangan takut terlihat sedikit konyol, asal tetap elegan. Kamu juga bisa belajar dari film komedi atau stand-up komedi untuk memahami timing humor. Dan ingat, humor terbaik adalah yang tidak merendahkan orang lain. Contoh nyata, ada pria yang bukan tipe ganteng, bukan juga kaya, tapi selalu punya cara membuat teman-temannya tertawa. Hasilnya, dia selalu jadi pusat perhatian, dan banyak wanita merasa nyaman bersamanya. Itu bukti bahwa humor adalah salah satu senjata daya tarik paling ampuh yang sering diremehkan. Kesalahan ke-8 yang sering merusak daya tarik seorang pria di mata wanita adalah sikap tidak konsisten. Konsistensi ini terlihat dari ucapan dan tindakanmu sehari-hari. Bayangkan jika kamu sering berkata A tapi melakukan B, atau hari ini kamu perhatian tapi besok tiba-tiba cuek tanpa alasan, wanita akan merasa bingung. Wanita tidak hanya mencari pria yang menarik sesaat, tapi juga pria yang bisa memberikan rasa aman dalam jangka panjang. Kalau sikapmu berubah-ubah seperti cuaca, sulit bagi wanita untuk mempercayai dan merasa nyaman denganmu. Contoh nyata, ada pria yang saat awal pendekatan sangat rajin memberi kabar, menanyakan sudah makan atau belum, mengajak ngobrol panjang. Tapi begitu hubungan mulai berjalan, tiba-tiba ia berubah dingin, jarang komunikasi, bahkan memberi alasan sibuk tanpa penjelasan. Hasilnya, wanita merasa ditinggalkan, seolah perhatian di awal hanya sebuah umpan belaka. Kenapa konsistensi itu penting? Karena itu adalah bukti integritas. Konsistensi menunjukkan bahwa kamu bukan hanya berusaha tampil baik sesaat, tapi memang benar-benar punya karakter yang stabil.
Pria yang konsisten memberi rasa aman, karena wanita tahu apa yang bisa diharapkan darinya. Lalu bagaimana cara melatih konsistensi? Sederhana, jangan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kamu tepati. Kalau kamu bilang akan menelpon jam 8 malam, lakukan. Kalau kamu bilang akan hadir di suatu acara, usahakan hadir tepat waktu. Tindakan-tindakan kecil inilah yang perlahan membangun reputasi dirimu sebagai pria yang bisa diandalkan. Analoginya seperti menabung. Setiap kali kamu konsisten, itu seperti memasukkan uang ke tabungan kepercayaan. Semakin sering kamu konsisten, saldo kepercayaanmu semakin besar. Tapi sekali kamu ingkar janji, saldo itu bisa langsung terpotong besar. Jadi jaga konsistensimu, karena itu salah satu kunci daya tarik paling kuat. Kesalahan ke-9 adalah bersikap terlalu negatif dalam hidup. Wanita umumnya tertarik pada pria yang membawa energi positif, yang bisa memberikan rasa nyaman dan semangat. Sebaliknya, pria yang selalu mengeluh, pesimis, atau suka menyalahkan keadaan justru terlihat lemah dan tidak menarik. Bayangkan sebuah percakapan. Wanita bercerita dengan semangat tentang rencananya liburan ke Bali. Tapi kamu langsung menanggapi dengan, "Ah, Bali sekarang macet banget, pantainya juga udah nggak sebagus dulu." Mungkin maksudmu hanya memberi informasi, tapi kesannya kamu mematikan antusiasmenya. Hal seperti ini membuat wanita merasa tidak mendapat dukungan. Kenapa sikap negatif itu berbahaya? Karena emosi menular. Kalau kamu selalu mengeluh, orang-orang di sekitarmu juga akan ikut merasakan energi buruk itu. Wanita tentu tidak ingin menjalani hubungan dengan pria yang setiap hari hanya membawa keluhan. Mereka ingin pria yang bisa memberi rasa optimis meskipun hidup tidak sempurna. Bagaimana menghindarinya? Latih dirimu untuk lebih fokus pada solusi daripada masalah. Misalnya, kalau kamu merasa pekerjaan berat, daripada terus mengeluh, kamu bisa berkata, "Memang capek, tapi aku jadi banyak belajar cara mengatur waktu." Dengan begitu, kamu tidak hanya terdengar lebih positif, tapi juga menunjukkan kematangan berpikir. Contoh nyata, ada pria yang hidupnya sebenarnya penuh kesulitan finansial, tapi dia tetap bisa melihat sisi positif. Dia bilang, "Aku memang belum punya mobil, tapi aku jadi lebih sehat karena sering jalan kaki." Sikap seperti ini membuat wanita merasa lebih nyaman, karena mereka tahu pria ini bisa menghadapi masalah dengan kepala tegak. Ingat, tidak ada yang suka berada di sekitar orang yang selalu murung dan penuh keluhan. Jadi mulai sekarang, evaluasi dirimu. Apakah kamu sering mengeluh tanpa sadar? Kalau iya, cobalah ubah narasi itu dengan melihat sisi positif atau minimal netral. Itu akan membuat auramu jauh lebih menarik. Kesalahan ke-10, yang mungkin paling sering membuat pria kehilangan daya tarik, adalah kurangnya inisiatif. Banyak pria yang bersikap terlalu pasif, menunggu wanita yang memulai segalanya. Entah itu dalam percakapan, rencana kencan, atau bahkan arah hubungan. Kenapa ini merusak daya tarik? Karena wanita umumnya lebih tertarik pada pria yang bisa memimpin situasi dengan elegan. Bukan berarti mengontrol, tapi punya kemampuan untuk mengambil langkah pertama. Contoh sederhana, saat kamu ingin mengajak seorang wanita bertemu, pria pasif hanya berkata, "Kapan-kapan kita jalan ya?" Dan biasanya, kalimat itu menguap tanpa realisasi. Sedangkan pria yang punya inisiatif akan berkata, "Aku tahu kafe baru yang enak, gimana kalau kita ke sana hari Sabtu sore?" Bedanya jelas, yang satu menggantungkan, yang satu mengarahkan. Contoh lainnya, dalam percakapan, wanita menceritakan bahwa dia suka musik. Pria pasif hanya bilang, "Oh, iya bagus tuh." Lalu percakapan berhenti. Pria yang punya inisiatif akan melanjutkan, "Kalau gitu, gimana kalau kita nonton live music bareng minggu depan? Aku tahu tempat bagus." Sekilas sederhana, tapi inisiatif seperti ini menunjukkan bahwa kamu punya keberanian dan kepemimpinan. Bagaimana cara melatih inisiatif? Mulailah dari hal-hal kecil. Jangan menunggu teman yang mengatur rencana. Coba kamu yang ajukan ide. Jangan hanya menunggu wanita membuka topik. Coba kamu yang melempar pertanyaan menarik. Semakin sering kamu mengambil langkah pertama, semakin natural kebiasaan itu terbentuk. Ingat, wanita tidak sedang mencari pria yang harus selalu sempurna, tapi mereka sangat menghargai pria yang bisa memimpin situasi dengan percaya diri.
Inisiatif itu ibarat api kecil yang menyalakan percikan ketertarikan. Tanpa itu, interaksi akan terasa datar dan membosankan. Jadi, setelah kita membedah 10 kesalahan yang sering tanpa sadar dilakukan pria, sekarang pertanyaannya, apakah kamu melihat beberapa di antaranya ada pada dirimu? Kalau iya, itu kabar baik. Kenapa? Karena kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Banyak pria yang merasa daya tarik hanya ditentukan oleh faktor bawaan, wajah, tinggi badan, atau harta. Padahal, video ini membuktikan sebaliknya. Daya tarikmu bisa rusak bukan karena kamu tidak cukup ganteng atau kaya, melainkan karena kebiasaan kecil yang bisa diperbaiki. Artinya, kamu punya kendali penuh atas daya tarikmu sendiri. Mari kita ingat lagi dengan singkat. Pertama, jangan terlalu berusaha menyenangkan wanita, karena itu membuatmu kehilangan identitas. Kedua, rawat dirimu. Penampilan dan kebersihan adalah sinyal respek pada dirimu sendiri. Ketiga, jangan mendominasi percakapan dengan hanya bicara tentang dirimu. Dengarkan juga lawan bicaramu. Keempat, tunjukkan percaya diri lewat bahasa tubuh dan ucapan yang jelas. Kelima, kendalikan rasa cemburu agar tidak berubah menjadi posesif. Keenam, punya tujuan hidup yang jelas, karena itu magnet kuat bagi wanita. Ketujuh, gunakan humor untuk mencairkan suasana. Kedelapan, jaga konsistensi agar wanita merasa aman bersamamu. Kesembilan, hindari sikap negatif yang hanya menyebarkan energi buruk. Dan terakhir, kesepuluh, tunjukkan inisiatif. Jangan selalu menunggu wanita yang bergerak duluan. Jika kamu mulai menerapkan semua hal ini, daya tarikmu tidak hanya meningkat di mata wanita, tapi juga di mata siapapun. Karena pada akhirnya, daya tarik bukan hanya tentang urusan percintaan, tapi tentang bagaimana kamu dihargai sebagai pribadi. Sekarang bayangkan dirimu beberapa bulan ke depan. Kamu tampil lebih rapi, lebih percaya diri, tidak mudah terjebak rasa cemburu, punya arah hidup, mampu membuat orang lain tertawa, konsisten, berpikiran positif, dan berani mengambil inisiatif. Bukankah itu versi dirimu yang lebih kuat, lebih menarik, dan lebih disegani? Ingat, perubahan tidak datang dari teori, tapi dari praktik. Mulailah dari hal kecil hari ini. Misalnya, coba tampil lebih rapi saat keluar rumah, atau coba ambil inisiatif untuk mengajak teman nongkrong di tempat baru. Besok, perbaiki hal lainnya, seperti mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Lakukan perlahan tapi konsisten. Daya tarik adalah kombinasi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus kamu bangun. Tidak ada pria yang langsung sempurna dalam semalam. Tapi pria yang mau belajar, mau memperbaiki kesalahan, akan selalu selangkah lebih maju daripada yang tidak peduli. Sekarang saya ingin mengajukan satu pertanyaan retoris untukmu. Apakah kamu ingin terus terjebak pada kesalahan yang membuat wanita menjauh? Atau kamu siap berubah menjadi pria yang benar-benar punya magnet alami? Pilihan itu ada di tanganmu. Kalau kamu merasa video ini membuka matamu dan memberimu wawasan baru, jangan lupa untuk tekan tombol like agar semakin banyak orang yang juga mendapat manfaat. Tulis juga di kolom komentar, kesalahan mana yang paling sering kamu lakukan, dan bagaimana kamu berencana untuk memperbaikinya. Saya ingin membaca pengalamanmu, karena komentar kamu bisa jadi inspirasi bagi penonton lain. Dan tentu saja, subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasi, karena masih banyak pembahasan lain yang lebih dalam, lebih praktikal, dan bisa langsung kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas dirimu. Ingat, menjadi pria yang menarik bukanlah tujuan akhir, tapi perjalanan. Perjalanan untuk terus tumbuh, belajar, dan memperbaiki diri. Wanita bukan hanya akan tertarik pada hasil akhirnya, tapi juga pada prosesmu, pada energi positif yang kamu pancarkan setiap hari. Jadi mulai hari ini, jadilah versi terbaik dari dirimu. Bukan untuk menyenangkan orang lain semata, tapi karena kamu memang layak untuk menjadi lebih baik. Karena pria yang tahu nilainya, yang bisa menjaga dirinya, yang bisa membuat orang lain merasa nyaman, adalah pria yang akan selalu memiliki daya tarik alami di mata wanita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya tunggu komentar dan cerita pribadimu. Dan seperti biasa, kita akan bertemu lagi di video berikutnya dengan pembahasan yang lebih dalam, lebih praktikal, dan tentu saja bisa membuatmu selangkah lebih maju dari pria lainnya.